Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Saya Anissa Rahmawati dengan Nopresensi 6, NIM 141062004. Sekarang saya akan menjelaskan mini skripsi kuantitatif saya dengan judul Pengaruh Intensitas Komunikasi Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama di sini ada latar belakang. Jadi komunikasi menjadi masalah pokok yang sering berkaitan dengan berbagai hal lainnya. Komunikasi juga memiliki kausalitas dengan problematika seseorang dalam menjalankan pendidikannya. Salah satu faktor yang sangat memengaruhi lancarnya pendidikan seseorang adalah intensitas komunikasi dari orang tua dengan anaknya. Komunikasi antara anak dan orang tua merupakan komunikasi interpersonal dalam keluarga. Komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan dari pembicara kepada lawan bicara yang tujuannya adalah untuk mengubah sikap lawan bicara atau menciptakan pengaruh timbal balik agar komunikasi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Nah, semakin sering komunikasi yang terjalin antara orang tua dengan anak, maka intensitas komunikasinya digolongkan baik. Intensitas komunikasi orang tua sangat berpengaruh dalam meningkatkan minat belajar seorang anak. Ini dikutip dari buku hasil belajar dari perspektif dukungan orang tua dan minat belajar siswa. Nah, faktor minat belajar seorang pelajar atau mahasiswa dipengaruhi dengan adanya motivasi. Motivasi itu banyak bentuknya dan dapat diperoleh dari berbagai lingkup dan sesuai dengan tipe motivasinya yang berbeda. Dikutip dari Keller. Namun motivasi juga dapat diperoleh dari intensitas komunikasi antara orang tua dengan anak. Nah, masalahnya di sini ada melanjutkan pendidikan biasanya menjadi seorang siswa tidak terlepas dari adanya motivasi. Misalnya motivasi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari sekolah menengah atas atau SMA maupun sederajatnya ke perguruan tinggi. Biasanya untuk memutuskan itu ada sumber motivasi dari internal yang memiliki pengaruh besar. Sumber tersebut tidak lain dari orang tua sendiri. Interaksi komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak akan mengimplikasi seorang anak untuk menentukan keputusan yang akan dilakukan ke depannya. Semakin seringnya komunikasi yang bersifat positif dari orang tua, kemungkinan akan membentuk suatu motivasi. Dalam hubungan interpersonal, komunikasi atau pesan yang disampaikan dapat meyakinkan atau memberikan perubahan sikap dari seseorang. Dikutip dari buku De Vito. Semangat dan jadi masuk ke dalam masalahnya ini biasanya semangat dan antusias mahasiswa dalam mengikuti kelas sekarang ini kian menurun gitu karena efek setelah adanya pandemi COVID. Nah, dikarenakan dampak diadakannya kelas secara daring terus-menerus biasanya itu membuat jenuh mahasiswa dan kelas online cenderung itu lebih santai sehingga memengaruhi tingkah laku dan kebiasaan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas. Nah, ketika sekarang ini regulasi kegiatan pembelajaran spontan itu berubah menjadi hybrid atau full offline gitu. Nah, di sini ada culture shock dari setiap individu mahasiswa dan menimbulkan biasanya rasa malas gitu karena di kelas online itu kan cenderung lebih santai. Tapi ketika kelas offline itu yang mengharuskan datang ke untuk datang langsung gitu, biasanya waktu mahasiswa itu lebih menjadi lebih banyak gitu yang terpakai. Nah, namun tidak semua mahasiswa yang mengalami dampak buruk tersebut karena memang mahasiswa itu berbeda-beda ya. Biasanya memang ada yang rajin dan malas. Namun bukan masalah rajin atau malas. Biasanya perubahan tersebut bisa saja disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar. Ini menurut saya sendiri, karena biasanya motivasi belajar itu bisa berpengaruh gitu
dari orang tua biasanya ya. Ini dari pandangan saya sendiri. Nah, intensitas komunikasi orang tua baik dari bentuk dukungan, perbincangan terkait masalah pendidikan, bahkan curahan hati mahasiswa gitu terkait tugas-tugasnya atau bagaimana belajar di perkuliahan gitu. Bisa saja menjadi faktor yang sangat kuat bagi mahasiswa memperoleh motivasi belajar yang tinggi karena orang tua itu sumber dukungan yang memang lumayan berpengaruh gitu. Maka dari itu penulis ingin mencoba mencari objek yang akan diteliti yaitu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah dari masalah yang tadi di sini penulis mencoba untuk menggunakan objek yaitu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Baik, di sini ada data. Nah, bisa dilihat dari gambar 1.1 ini, data grafik jumlah mahasiswa setiap fakultas yang mengikuti kegiatan pertukaran pelajar pada program MBKM tahun 2022. Data ini saya peroleh dari sumbernya itu dari website kemahasiswaan UNJ. Ini untuk link websitenya itu seperti yang bisa dilihat di gambar. Baik, berdasarkan data jumlah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan MBKM atau non-lomba yang dilansir dari laman website kemahasiswaan UNJ. Nah, di sini terdapat 319 mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar dan 26 mahasiswa yang mengikuti penelitian riset MBKM. Jadi ini dari riset di tahun 2022. Dari tahun kemarin ini yang mengikuti program pertukaran pelajar dan penelitian atau riset gitu. Nah, di sini dapat dilihat beberapa fakultas mahasiswanya yang ikut. Ini grafik dari diagram batangnya. Dan gambar yang pertama ini adalah grafik diagram batang dari jumlah mahasiswa setiap fakultas yang mengikuti kegiatan pertukaran pelajar. Sedangkan di grafik selanjutnya ini terlihat jumlah mahasiswa setiap fakultas yang mengikuti kegiatan penelitian atau riset. Jadi berbeda, yang ini datanya pertukaran pelajar, sedangkan yang ini adalah penelitian dan riset gitu. Nah, menguraikan gambar gambar grafik yang barusan tadi, terdapat data partisipan program kegiatan MBKM atau non-lomba pada tahun 2022 di website kemahasiswaan UNJ. Data yang diambil saya ini hanya partisipasi mahasiswa bagian pertukaran pelajar dan penelitian riset gitu. Jadi saya sebenarnya program MBKM ini ada banyak, bahkan ada magang dan lain-lainnya gitu. Kenapa sih saya ini hanya mengambil pertukaran pelajar dan penelitian riset? Alasannya adalah karena yang paling berkaitan dengan kegiatan akademik, menurut saya itu dua bagian ini gitu. Sama seperti dengan kegiatan pembelajaran di kelas, partisipasi mahasiswa untuk ikut pertukaran pelajar atau penelitian atau riset lebih bertujuan meningkatkan skill di bidang akademik gitu. Jadi dua program MBKM ini lebih meningkatkan skill di bidang akademik. Makanya saya di sini karena memang di sini saya meneliti motivasi belajar, jadi saya mengambil data masalah yang bagian yang berpengaruh dengan akademik gitu. Berbeda dengan program magang Merdeka dari MBKM ini, dia lebih cenderung ke industri dan praktik kerja. Jadi tidak saya ambil gitu.
Nah, jadi berdasarkan data tersebut, kalau dilihat lagi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial memiliki tingkat partisipasi yang cukup rendah, bukan? Bahkan dalam penelitian atau riset ini tidak ada partisipannya. Nah, dari data tersebut, jadi peneliti heran gitu dan ingin mencoba meneliti, ingin mengetahui apa sih sebab sedikitnya partisipan dari Fakultas Ilmu Sosial. Nah, dari segi pandangan penulis sendiri, kemungkinan ada pengaruh dari intensitas komunikasi orang tua mahasiswa yang memicu motivasi mahasiswa untuk ikut serta dalam program-program tersebut. Nah, di sini Prodi Ilmu Komunikasi karena merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Sosial, jadi penulis merasa cukup meneliti salah satu prodi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial gitu, karena lebih mudah dijangkau oleh penulis gitu. Maka dari itu penulis akan meneliti bagaimana pengaruh dari intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Untuk perumusan masalahnya berdasarkan latar belakang yang tadi sudah saya jelaskan, jadi dirumuskan masalah penelitiannya adalah apakah terdapat pengaruh intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin tahu gitu, apakah terdapat pengaruh di antara dua ini gitu. Untuk tujuan penelitiannya, mengetahui seberapa besar intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya di sini tujuannya ada juga mengetahui seberapa besar motivasi belajar yang dapat diarahkan dari intensitas komunikasi orang tua pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan yang terakhir, mengetahui ada tidaknya pengaruh ya pastinya, karena di sini saya meneliti pengaruh. Jadi saya ingin mengetahui ada tidak sih pengaruh dari intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Baik, untuk manfaat penelitian yang akan saya teliti ini dari segi akademis, penelitian ini akan menjadi sebagai media referensi ke depannya bagi peneliti lainnya yang memiliki konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu intensitas komunikasi yang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Nah, untuk manfaat teoritisnya di sini, di sini maksudnya manfaat praktis. Jadi untuk manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar pelajar atau mahasiswa. Nah, langsung saja masuk ke bab selanjutnya, yaitu landasan teori. Nah, untuk konsep teori yang saya pakai untuk penelitian ini adalah teori motivasi Herzberg, yaitu teori dua faktor atau two factor theory. Baik, secara singkatnya untuk teori ini mendasari penelitian saya gitu. Disebut juga teori motivasi hygiene. Jadi yang mengemukakan teori motivasi teori dua faktor ini adalah Frederick Herzberg. Jadi ada dua jenis faktor menurut Herzberg ya. Ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor itu sebabnya disebutnya faktor hygiene, yaitu faktor ekstrinsik dan faktor motivator, faktor intrinsik. Faktor hygiene memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam faktor ekstrinsik. Sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk
berusaha mencapai kepuasan yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan, tingkat, kehidupan, dan sebagainya. Ini masuk ke faktor intrinsik. Ya, sebenarnya untuk orang dalam melaksanakan pekerjaannya itu dipengaruhi 2 faktor yang merupakan kebutuhan. Ini dari Herzberg, pernyataan Herzberg. Yang pertama ada maintenance factor dan motivation factors. Jadi untuk maintenance factor ini faktor pemelihara yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badaniah. Kebutuhan kesehatan ini menurut Herzberg merupakan kebutuhan yang berlangsung terus-menerus. Karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi. Misalnya orang lapar akan makan, kemudian lapar lagi, lalu makan lagi, dan seterusnya. Sedangkan untuk motivation factors itu faktor motivasi yang menyangkut kebutuhan psikologi seseorang, yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Faktor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan, misalnya kursi yang empuk, ruangan yang nyaman, penempatan yang tepat, dan lain sebagainya. Berhubungan dengan motivasi belajar mahasiswa, teori Herzberg menjelaskan bahwa motivasi belajar mahasiswa dapat dipengaruhi 2 faktor, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yang dimaksud adalah motivasi yang berasal dari dalam diri mahasiswa sendiri. Misalnya keinginan untuk berprestasi setinggi-tingginya atau tekun dan antusias dalam pembelajaran. Sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor yang mendorong mahasiswa keluar dari ketidakpuasan, termasuk hubungan antar manusia. Dalam penelitian ini, hubungan antar manusia yang dimaksud adalah hubungan dengan orang tua dalam bentuk intensitas komunikasi orang tua dan anak. Jadi seperti itu teori motivasi Herzberg yang berkaitan dengan penelitian saya gitu. Selanjutnya di sini ada 10 review literature. 10 review literature ini saya ambil semuanya itu yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan ada beberapa penelitian yang menggunakan teori yang sama, yaitu teori Herzberg. Salah satunya adalah dengan judul penelitian pengaruh komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah, Sidang Kecamatan Tebas, tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya penelitian yang menggunakan teori yang sama. Di sini ada pengaruh intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar anak, studi pada masyarakat Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual. Selanjutnya ada lagi dari penelitian yang berjudul Parental Communication Increases Student Learning Motivation in Elementary School. Dan selanjutnya ada pengaruh intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar anak di rumah. Dan yang terakhir yang memiliki teori sama menggunakan teori motivasi Herzberg, pengaruh intensitas komunikasi guru terhadap motivasi belajar pendidikan agama Islam masa pandemi COVID-19 siswa SMP Negeri 26 Seluma. Untuk perbedaan dari beberapa literatur yang tadi itu hanya dari segi objek yang diteliti saja gitu. Untuk pembahasannya pastinya 10 review literatur ini sudah memiliki variabel yang sama, yaitu intensitas komunikasi dan juga motivasi belajar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan variabel dari penelitian saya. Jadi variabel kuantitatif ini biasanya memang mempunyai 2 variabel, dan di sini untuk variabel X atau variabel independen yang biasanya disebut variabel bebas, saya menggunakan variabel X-nya itu intensitas komunikasi. Untuk intensitas komunikasi sendiri, menurut De Vito dapat ditinjau dari 6 aspek. Yang pertama, frekuensi berkomunikasi.
durasi yang digunakan untuk berkomunikasi, dan yang ketiga perhatian yang diberikan saat berkomunikasi, keempat keteraturan dalam berkomunikasi, dan kelima tingkat keluasan pesan saat berkomunikasi dan jumlah orang yang diajak berkomunikasi. Dan yang terakhir aspek yang keenam, tingkat kedalaman pesan saat berkomunikasi, yang saya sebutkan tadi adalah 6 aspek menurut DeVito terkait intensitas komunikasi. Itu dapat diukur dari 6 aspek tersebut gitu, intensitas komunikasi. Intensitas komunikasi sendiri, baik, selanjutnya langsung saja ke variabel Y. Untuk variabel Y di sini biasa disebut variabel dependent atau terikat. Jadi variabel ini yang dipengaruhi oleh variabel X. Kalau variabel X itu variabel yang mempengaruhi. Nah, variabel Y di penelitian ini adalah motivasi belajar. Nah, untuk motivasi belajar di sini saya menggunakan prinsip-prinsip ARCS dari Keller. Nah, untuk aspek-aspek yang dapat mengukur ini, jadi pembelajaran ARCS ini merupakan pembelajaran dengan model peningkatan motivasi yang dikembangkan berdasarkan teori nilai harapan atau expectancy value theory, yaitu nilai value dari tujuan yang akan dicapai dan harapan atau ekspektasi untuk berhasil mencapai tujuan tersebut. Nah, model pembelajaran ARCS ini, ARCS memiliki 4 komponen yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dan saling berhubungan pada setiap komponennya. Nah, ciri-ciri yang terdapat dalam masing-masing komponen model ARCS menurut Keller yaitu attention yang pertama atau perhatian. Yang kedua ada relevansi, yang ketiga confidence, kepercayaan diri, dan yang terakhir adalah satisfaction atau kepuasan, atau disingkat dengan seluruh 4 komponen tersebut disingkat dengan ARCS gitu. ARCS. Oke. Selanjutnya di sini ada model penelitian. Berikut model penelitiannya di mana intensitas komunikasi variabel X mempengaruhi motivasi belajar, yaitu variabel Y dari penelitian ini. Untuk hipotesis teori, berdasarkan konsep teori dan model penelitian sebelumnya yang seperti ini telah diuraikan. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar seorang mahasiswa. Saya di sini merasa memang adanya pengaruh gitu antara intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar seorang mahasiswa. Baik, langsung saja ke bab 3, metode penelitian. Nah, untuk paradigma penelitian ini saya menggunakan pendekatan positivis menurut Uma Sekaran. Jadi peneliti ingin menguji hubungan sebab akibat dari intensitas komunikasi yang terjadi di antara orang tua dan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ terhadap motivasi belajar. Sedangkan untuk pendekatan penelitiannya, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yang terfokus pada pengaruh intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan untuk metode penelitiannya, metode yang digunakan di sini saya menggunakan survei. Jadi survei penelitian ini akan dibuat dengan menggunakan media Google Form karena supaya responden dapat mengisinya lebih praktis melalui handphone pribadinya masing-masing. Baik, di sini selanjutnya ada populasi yang saya ambil seperti di judul. Populasinya saya ambil dari mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Sampel yang saya untuk alasan saya kenapa ambil populasinya sudah dijelaskan sebelumnya tadi.
karena memang lebih mudah dijangkau. Apabila saya mengambil lebih besar populasinya, kemungkinan penelitian ini akan lebih rumit karena penelitian ini berskala mini skripsi. Jadi saya prefer untuk mengambil mahasiswa ilmu komunikasi gitu, karena lebih mudah dijangkau. Baik, untuk sampel di sini saya menggunakan metode sampel acak sederhana, biasa disebut simple random sampling. Mengapa? Karena saya ingin mencoba menggunakan sampel ini gitu. Untuk ukuran sampel di sini saya akan menggunakan rumus Slovin. Jadi rumus Slovin ini nanti akan saya paparkan, hitung dari jumlah populasi mahasiswa ilmu komunikasi untuk mendapatkan sampelnya dengan rumus Slovin. Nah, untuk jumlah sampel dalam penelitian ini masih dalam proses perhitungan karena masih belum menemukan margin errornya untuk dihitung. Baik, di sini ke metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya gunakan di penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner di sini metodenya nanti saya akan menyebarkan ke mahasiswa ilmu komunikasi UNJ melalui link Google Form. Nah, untuk penyebaran link ini bisa dilakukan melalui perwakilan setiap angkatan, lalu di-share ke grup gitu untuk mengisi link Google Form gitu. Nah, untuk skala pengukuran yang digunakan di sini saya menggunakan skala Likert. Skala Likert ini digunakan biasanya untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jadi sangat cocok dong untuk penelitian saya di sini karena masuknya itu ke fenomena sosial dan untuk dapat mengukur juga kan pendapat dari seorang anak mahasiswa gitu, bagaimana intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasinya dia gitu. Nah, dengan skala Likert ini saya menggunakan skala 4 poin, 4 pilihan, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Karena supaya saya tidak menggunakan skala yang 5 poin, karena supaya untuk responden supaya tidak memilih jawaban netral gitu. Maka saya menggunakan skala Likert yang 4 poin. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari penelitian kuantitatif saya, pengaruh intensitas komunikasi orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Karena dalam penelitian ini masih dalam proses, jadi mohon dimaklumi atas ketidaklengkapannya dan akan dilengkapi saat revisi. Terima kasih atas perhatiannya, Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.